Inspektur Upacara. Hormat, senjata! Gerak! Saka! Senjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara memperingati Hari Pahlawan ke-75 tahun 2020. Siap! Lanjutkan! Undangan dimohon berdiri. Persiapan pengibaran bendera merah putih. Atas! Sahur! Siap! Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Senjata! Gerak!
Lepas. Sambung. Hit. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Menghentikan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membaca teks penggunaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Jalan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka jalan-jalan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sembahyang pada saat yang berbahagia dengan telah mencoba mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didoakan oleh Tuhan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini dalam kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, ikut termasuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepadanya Indonesia dan ikut mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berseragam rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Perkenankan saya membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia pada upacara bendera memperingati Hari Pahlawan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Pasuruan beserta jajaran Komandan Kesatuan, para pimpinan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Pasuruan. Yang terhormat Ketua LPRI, Ketua DHD 45, Ketua PPAPI, Ketua PWRI, Ketua BPRI, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para hadirin undangan dan peserta upacara yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan kuasanya pada hari ini di seluruh pelosok tanah air dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kita dapat melaksanakan upacara bendera dan mengeningkan cipta secara serentak selama 60 detik untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020 dengan hikmat. Meskipun di tengah masa pandemi COVID ini, tentunya dengan jumlah peserta yang terbatas dan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap 10 November saja, namun lebih dari itu perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia perlu terus dikenang oleh kita semua. Bagaimana tema Hari Pahlawan tahun 2020, yaitu pahlawanku sepanjang masa. Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melayan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Meskipun dalam masa pandemi COVID, peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 dapat diharapkan berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna, bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu, bergotong royong, perlu terus dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh bersemi dalam hati sanubari tiap rakyat Indonesia. Semangat kepahlawanan yang terus menyala dapat dijadikan sebagai motor penggerak dalam upaya kita mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita para pendiri negeri ini. Yakinlah, apabila setiap anak bangsa Indonesia tertanam semangat dan nilai-nilai kepahlawanan tersebut, maka kita akan dapat menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Mari tunjukkan kontribusi kita kepada bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saudara-saudara serta upacara yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan. Sebagaimana ungkapan dari Presiden kita, Insinyur Soekarno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar.
Kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan bersatu, bergotong royong, mengisi kemerdekaan, membangun negeri. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi bumi pertiwi ini. Kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, berdaya saing, penuh dengan daya kreasi, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selamat Hari Pahlawan tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepadamu atas karunia dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir pada upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2020. Mudah-mudahan acara ini benar-benar bermanfaat pada saudara serta ridho. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikan kami kekuatan, kesabaran untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan para pahlawan. Karuniakanlah kepada kami kemampuan, kesadaran dan tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara, serta tingkatkan keislaman dan kewaspadaan agar negeri kami tetap menjadi bangsa yang utuh, kuat, sejahtera dalam hidup Indonesia mereka. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa para pemimpin kami, serta para pahlawan kami, dan pimpinlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan pasukan. Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara menuju mimbar undangan. Pasukan diistirahatkan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-75 tahun 2020, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penyerahan tali asis dan simbolis untuk LCRI, PPABRI, PWRI, DHJ 45 dan TVRI, dan akan dilanjutkan dengan penyerahan lunas PPDB 2 tahun 2020 sampai dengan November 2020, kecamatan dan desa. Untuk itu kami persilakan para penerima disilakan mengambil tempat.